Posisi Peggy sendiri sebagai apa? Saya kasih jadi jabatan direktur utama lah. Oh. John LBF akan bukakan dia PT, saya akan modalin, saya akan mentorin langsung, saya akan coachingin langsung. Perusahaan mungkin bergerak di bidang renovasi rumah atau bangun rumah. Pekerjaan baru nih apa yang mau kamu kerjakan sih ke depannya? Kalau saya pribadi sih tergantung rezekinya. Tergantung rezeki. Iya, misalkan rezeki saya ada di bangunan lagi, saya akan ambil bangunan lagi. Mungkin jika seandainya rezeki saya ada rezeki yang lebih baik, saya akan ambil seperti itu. Ambil lebih baik. Tapi kalau saya melihat Peggy ini orang jujur, pastinya jangan tolak tawaran saya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah bebas dan lepas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan terus kebanjiran rezeki pemirsa. Usai Peggy dibebaskan oleh Hakim Eman Sulaiman, Peggy tak henti-henti mendapatkan rezeki yang berlimpah. Setelah keluar dari penjara, Peggy diberi hadiah motor oleh Ratu Durian dan juga mendapatkan uang hadiah dari Pak Haji Kompor. Namun rupanya, rezeki Peggy tak hanya berhenti di situ. Pengusaha sukses John LBF juga menawarkan uang modal sebesar 5 miliar rupiah untuk membangun perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan memberikan jabatan direktur kepada Peggy Setiawan. Oke, Bang, kabarnya Bang pengen ngajak Peggy Setiawan nih untuk bergabung di PT Abang nih. Nah, mungkin ada ceritanya seperti apa, Bang? Sebetulnya bukan bergabung ya, sebetulnya bukan bergabung. Saya melihat dari sisi kemanusiaan aja sih, ya kan. Terlepas dari kejadian yang menimpa, yang penting kan kalau menurut saya gini loh, kita ambil hikmahnya saja. Jangan, oh ini gara-gara gini prosesnya kayak begini, nggak benar. Sekarang qadarullah adalah dia dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Ya sudah, bersyukur aja di situ udah. Ya kan, itu kan sudah kehendak Allah. Proses jalan hidup manusia ini kan sampai dia mungkin mengalami proses ditangkap dulu. Kalau dia nggak ditangkap, dia nggak mungkin terkenal ini. Iya nggak? Kita ini selalu harus berpikir dari jalannya Allah itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi insya Allah kalau kita tekun, kita selalu husnuzon sama Allah, insya Allah malah hasilnya akan baik, ya kan? Jadi gara-gara dia ditangkap, di penjara sebentar, terus di sidang satu Indonesia kenal dia, ya kan? Harus kita selalu berpikir ngambil sisi positifnya untuk saudara Peggy Setiawan. Nah, saya melihat Peggy Setiawan ini kan punya pengalaman di bidang pembangunan ya, sipil ya. Jadi saya punya usaha di bidang kontraktor, namanya John Traktor, ya kan, bangun gudang, pabrik, ya kan, dan lain-lain. Jadi saya melihat sebuah opportunity yang bisa saya kasih buat Peggy. Jadi kalau memang nanti Peggy Setiawan tertarik, saya akan kasih investasi modal. Jadi saya akan bukakan dia sebuah PT, ya kan. Nanti saya pun akan coaching dia langsung. Saya akan khusus untuk memberikan dia coaching, pelatihan bagaimana sih manage bisnis, bagaimana nyari kliennya, bagaimana mengelola pelanggan seperti apa. Nah, kalau lebih ke skill ininya, kan dia ada pengalaman di kuli, jadi kan mungkin pengalaman sebagai, justru dia pengalaman ibarat tuh restoran, dia ini juru masaknya, ya kan? Orang yang pelaksananya langsung. Artinya Peggy Setiawan ini kalau kita bimbing dengan baik, insya Allah dia bisa jadi orang sukses nih. Udah ada nih step stone-nya, Allah udah ngasih jalannya nih, dia diterkenalin nih. Nah sekarang tinggal Peggy apakah bersedia untuk melangkah lebih maju lagi untuk ke bisnis, atau ya kayak gini aja. Paling kalau kayak gini aja bentar lagi hilang udah beritanya. Kalau mau terus eksis, dia harus bikin gebrakan. Yang salah satu gebrakan saya ajak kolaborasi, saya akan bukakan bisnis untuk Peggy Setiawan. John LBF akan bukakan dia PT, saya akan modalin, saya akan mentorin langsung, saya akan coachingin langsung. Perusahaan mungkin bergerak di bidang renovasi rumah atau bangun rumah, ya, atau bangun kantor, ya, gudang, gedung, ya kan. Tapi saya bukakan PT baru. Posisi Peggy sendiri sebagai apa? Saya kasih jadi jabatan direktur utama lah. Oh. Kan dia pelaksananya. Dia sebagai direktur utama, saya komisaris, ya kan. Ini menurut saya
segala sesuatu yang terjadi di hidup kita ini atas izin Allah semuanya. Udahlah, kita jangan, ya sah-sah aja sih kalau mungkin diundang podcast sana, podcast ini cerita. Tapi saran saya, dia menyampaikan yang lebih bijak, itu akan publik akan lebih respect-nya luar biasa. Jadi ya menurut saya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya semua atas izin Allah. Saya bersyukur pada Allah atas apa yang menimpa saya, dan sampai di titik hari ini saya dikenal masyarakat luas. Doakan ya masyarakat Indonesia. Udah nggak usah, oh ini polisi begini, oh ini aku diiniin. Ya dibisik-bisikan kan banyak. Udah gugat aja ini apa, minta ganti rugi dan lain-lain. Ya itu hak masing-masing. Tapi kalau menurut saya opportunity Peggy akan lebih luas ke depan ketika dia ikhlas. Ketika dia ikhlas, dan pastinya jangan tolak tawaran saya. Bang, tapi rencana Bang ini apa nggak terlalu terburu-buru Bang? Karena status Peggy ini masih saja mungkin kembali dijadikan tersangka, karena ada beberapa pihak-pihak pengacara yang ingin Peggy itu kembali menjadi disangkakan ini. Kalau saya melihat saya bukan ahli melihat apa-apa, tapi kalau saya melihat Peggy ini orang jujur, ya, dari cara ini orang lugu jujur gitu ya, menurut saya pribadi pandangan saya. Ya justru kalau menurut saya, kalau misalkan nanti dia harus menjalani proses lagi, saya siapin lawyer yang lebih kuat, saya jagain, ya kan. Ya kalau Peggy nanti jadi mitra bisnis saya atau saya bukain bisnis Peggy Setiawan, ya saya punya kewajiban untuk membela dia juga lah, untuk ngejaga dia juga lah. Nama Peggy yang makin terkenal membuat banyak wanita yang mulai tertarik dengan Peggy Setiawan. Bahkan, Peggy sempat akan dijodohkan dengan wanita cantik bernama Jihan. Namun, pengacara Peggy, yaitu Tony, memberikan pesan kepada Peggy agar tidak menikah dulu sebelum dirinya meniti karir hingga sukses. Peggy lebih banyak ceweknya yang naksir. Banyak naksirnya. Yang naksir banyak. Pokoknya kalau Peggy ya nggak boleh dulu ya Bang. Ya biarkan meniti karirnya biar sukses dulu. Nah, tunjukkan ke depannya Peggy, kasihan. Kenapa sampai dia angkat-angkat? Nggak boleh Bang, itu benda tajam. Iya. Iya. Ini aja sih ya. Iya. Tuh. Jangan nikah dulu ya. Jangan nikah dulu ya. Sekolah dulu ya. Janji ya.